Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. New Orleans pada 9 Februari 2025 menjadi tuan rumah pertandingan puncak football Super Bowl. Jutaan wisatawan diperkirakan datang ke kota ini, tak hanya untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga menikmati wisata kuliner yang bersama pertunjukan jazz dan arsitektur unik menjadi daya tarik utamanya. Susan Spicer adalah chef ternama yang telah berkarir hingga ke Eropa sebelum kembali ke kampung halamannya di New Orleans, negara bagian Louisiana. Kini ia menjadi executive chef di restoran bernama Rosedale di kawasan Lakeview. In my mind, it's a casual restaurant with a fine dining mentality. I was in fine dining for 35, 40 years, and so there's some things ingrained in me. Susan sebelumnya lama mengasah keterampilan di kawasan French Quarter yang banyak didatangi turis dan menjadi pusat wisata New Orleans. Tapi menurutnya untuk menikmati kuliner New Orleans dan Louisiana, orang mestinya tak berkutat di the French Quarter saja. There's so much concentrated in the French Quarter and the CBD and the warehouse district that you can just really get absorbed by everything that's going on there. But if you just venture out a little bit, and come to Mid-City or Lakeview or Old Metairie or, take the streetcar way uptown and to Carrollton Avenue, there's a lot to discover. Wisata kuliner di New Orleans mencerminkan perpaduan banyak budaya. Gumbo, sebuah hidangan berkuah yang dihidangkan di atas nasi putih, adalah salah satu simbol perpaduan ini, memadukan masakan Afrika, Prancis, Jerman, Spanyol, dan suku asli Amerika, Choctaw. We make gumbo. Lots and lots of gumbo. When it's cold outside, that's whenever customers start coming in for the gumbo. Pembuatan gumbo berawal dari sebuah roux, pengental khas Prancis yang dibuat dari lemak dan tepung. We gotta have the perfect roux to make the perfect gumbo. We scoop the roux in there, then 2 buckets of hot water, and then we boil that down and sift it, make sure it's real smooth. And then once that's done and it comes to a boil, then you add your hot sauce, your kitchen bouquet. Bagi warga Louisiana, tak mudah meniru otentisitas gumbo di wilayah lain Amerika. Because you can get it like in northern places, but it's just not the same. Like the flavor and even like the liquid texture. We have been craving gumbo because it's New Orleans. It's a New Orleans thing, totally, Louisiana. Menurut pantauan Dinas Wisata Louisiana, wisata kuliner menjadi motivasi utama orang berkunjung ke New Orleans. Dan pembelanjaan di restoran dan bar menjadi kategori pembelanjaan terbesar. Seperti banyak kota lain yang juga menjadi destinasi wisata, New Orleans harus berjuang keras untuk kembali ke angka kunjungan seperti sebelum pandemi COVID. Dan berbagai perbaikan yang dilakukan menjelang diselenggarakannya Super Bowl di kota ini diharapkan bisa ikut menggairahkan kembali kunjungan ke kota ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, pemirsa, maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial mendorong sejumlah jurnalis di Mozambik untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di garis depan. Para jurnalis ini bertekad memberikan informasi yang akurat dan objektif lewat pengecekan fakta dan disertai data dan analisis. Di ruang redaksi Evidensias di Maputo, Mozambik, Reginaldo Shambul dan timnya berupaya meluruskan misinformasi atau informasi keliru dan disinformasi atau informasi menyesatkan. Reginaldo dan rekannya Nelson Mungkanse mengatakan mereka mendirikan outlet berita cetak dan digital ini 4 tahun lalu karena banyak organisasi lain tidak melakukan cek fakta atau menggunakan data dan analisis dalam pemberitaan mereka. Menurut Reginaldo, jumlah pembaca mereka meningkat dengan cepat. O jornal Evidências talvez possa ter ganhado maior visibilidade, maior destaque em pouco tempo, por causa da forma como encarou a forma de fazer o jornalismo semanário. Nós, a nível do jornal Evidências, já tivemos uma página do jornal em que
fazíamos fact-check. Tahun lalu, Reginaldo melaporkan mengapa Ossufo Momade, pemimpin partai oposisi utama Mozambik Renamo, tidak terlihat di depan umum pada minggu pertama selama kampanye presiden. Evidensias mulai menyelidiki sebuah foto di halaman Facebook sang kandidat yang seolah menunjukkan bahwa Ossufo sedang melakukan misi di luar negeri. Já tivemos contato com algumas ferramentas de verificação de imagens. Pegamos na imagem, metemos nas ferramentas que temos e verificamos que, afinal de contas, aquela imagem tinha sido publicada na mesma página em 2019. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial, menurut jurnalis Mosambik Armando Nyatumbo dari Media Institute of Southern Africa atau MISA, perlu investasi bidang teknologi di ruang redaksi untuk melatih para jurnalis tentang cara memerangi misinformasi dan disinformasi. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias, temos a possibilidade de participar cada vez mais nas questões de governação do país, o que era difícil há 30 anos. A par dessas vantagens, existem desvantagens. Uma das desvantagens é exatamente este fenômeno da desinformação. MISA Mosambik menyediakan layanan cek fakta dan melatih para jurnalis menurut Armando. Existe no espaço digital ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E nós no MISA Moçambique temos estado a organizar treinamentos para estudantes de jornalismo, treinamentos para jornalistas. Karena masyarakat akan semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, menurut para pendukung media, misi kelompok-kelompok seperti Evidensias dan MISA Mosambik akan menjadi alat yang ampuh untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Nah, pemirsa, mobil terbang sudah lama menjadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter, it's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk.
Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, datang Bank Dunia menunjukkan kewirausahaan digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi dan akses internet telah menekan kemiskinan di Nigeria. Tapi menurut Bank Dunia masih ada kesenjangan gender digital karena lebih kecil kemungkinan perempuan mendapatkan akses internet dibanding pria. Anne Ajufo menjalankan sejumlah bisnis penjualan online di ibu kota Nigeria, Abuja. Bisnisnya dikenal sebagai dropshipping, model bisnis di mana produk dijual secara online tanpa perlu fasilitas fisik tempat produk tersebut disimpan dan diproses. Bisnis ini melibatkan pengelolaan inventory e-commerce dan pemasaran afiliasi di mana ia mempromosikan produk online untuk beberapa bisnis lainnya. Anne memulai bisnis online ini tahun 2022 dengan modal kurang dari $50 atau Rp780.000. Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business. Kisah sukses Anne mengandalkan akses internet, ponsel bagus, media sosial, dan pengeluaran sekitar $6 atau Rp95.000 per bulan untuk langganan data. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. Bagi banyak orang seperti Anne, internet berarti ada lebih banyak pendapatan dan peluang. Laporan Bank Dunia Januari 2024 mengungkapkan, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 115% antara tahun 2016 dan 2021. Menurut Bank Dunia, ini mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 7% di Nigeria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Opportunities abound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Terlepas dari manfaat tersebut, menurut Bank Dunia, kaum perempuan di Afrika Sub-Sahara memiliki lebih sedikit akses ke internet dibanding pria. Laporan ini juga mengatakan ada 37% lebih kecil kemungkinan perempuan menggunakan layanan internet seluler dibanding pria. Dan perempuan di wilayah pedesaan paling terdampak oleh kurangnya akses digital. Once they cannot have means of, accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind. Menurut Komisi Komunikasi Nigeria, mereka telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan digital gender, seperti pelatihan keterampilan digital dan program kode bagi kaum perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, para ahli menyarankan pemerintah Nigeria meningkatkan akses bagi kalangan akar rumput untuk mendapatkan internet dengan harga terjangkau, sehingga lebih banyak perempuan bisa ikut berperan dalam perekonomian digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Nah, tak semua kegiatan yang dilakukan warga selama darurat pandemi COVID akhirnya terus dilakukan setelah darurat berakhir. Dan kegiatan bersepeda di Tenggarai merupakan salah satunya, pemirsa. Perkembangan ini dan masalah rantai pasok akhirnya memukul toko UKM yang menjual dan memperbaiki sepeda. Goes ke tempat kerja atau untuk bersenang-senang di saat tak banyak kegiatan lain. Kegiatan bersepeda meningkat tajam selama darurat pandemi COVID. The pandemic, although it was awful for our global crisis, did provide the bicycle industry a much-needed boom, brought over 8 million new riders to our sport. Tapi kondisinya saat ini telah berubah. Unfortunately, since the pandemic, we have been battling several years of challenging times. Now we're battling something that's completely different, and that's a lack of ridership. Our industry, we're urging people to get back out on your bicycles, to find the passion that Two Wheels brings, to use bicycles as a source of transportation. Yang paling terdampak adalah toko penjual sepeda, seperti University Bicycles di Boulder, negara bagian Colorado, yang telah beroperasi selama hampir 4 dekade. Since the pandemic, business has, we're back at 2019 pre-pandemic numbers. It's been a struggle, but we're there. Menurut konsultan retail Circana, penjualan sepeda meningkat tajam 64% pada 2020 saat awal pandemi, dengan penjualan total menembus 5,4 miliar dolar. Selama 2023, penjualan total mencapai 4,1 miliar dolar, turun sekitar 24% dibandingkan angka 2020. Lalu gangguan rantai pasok pada awal pandemi membuat distributor memesan stok berlebihan. Now there's too much inventory. And the prices are being slashed. It's a great time to buy a bike, by the way, but the margins have shrunk for the dealers. So small bike shops are really struggling. University Bicycle sendiri masih bertahan karena terletak di tempat strategis dan beradaptasi dengan selera pasar yang kini meminati e-bike alias sepeda listrik dan sepeda untuk anak-anak. Toko UKM lain akhirnya tutup atau diakuisisi retail lebih besar. So the other challenges are mechanics, young people today growing up in a throwaway society don't grow up taking things apart, putting them back together. So I can teach any nice person to sell bikes, but to find good mechanics is a challenge. Di tengah pesimisme sebagian pelaku industri, data National Sporting Goods Association, asosiasi produsen peralatan olahraga Amerika, menunjukkan bahwa penggunaan sepeda tak menurun signifikan meski tak setinggi puncaknya pada 2022. Menurut asosiasi ini, yang terjadi adalah banyak pengendara sepeda membeli sepeda mereka pada awal pandemi atau bahkan sebelumnya, dan mereka tetap menggunakan kendaraan mereka itu. Yang terjadi hanyalah berkurang tajamnya mereka yang membeli sepeda baru di toko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa, masalah kesehatan mental sering terlupakan di tengah fokus pada kesehatan fisik dan ini terlihat juga di Amerika Serikat. Bahkan jumlah warga yang bunuh diri sepanjang tahun beberapa tahun terakhir adalah yang tertinggi dalam pantauan pejabat kesehatan Amerika Serikat. Lalu apa yang berada di balik tingginya angka ini? Jembatan Golden Gate adalah jembatan ikonik di San Francisco, tapi di luar fungsi dan kemegahan penampilannya, jembatan ini memiliki sisi kelam karena menjadi salah satu lokasi yang sering digunakan untuk bunuh diri. It's pretty sad and terrible when people take their lives jumping off the bridge. Sejak Golden Gate Bridge selesai dibangun pada 1937, diperkirakan 2.000 orang telah bunuh diri melompat dari jembatan. Sejak awal 2024, ada jaring pengaman. It's stainless steel and it has some give in it, and it's designed to catch people as they fall into the net. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi ke-11 di Amerika. Selama 2023, terjadi 49.500 kematian akibat bunuh diri.
Looking back at the past 2 decades, suicide rates have continued to increase, and they increased from 2002 through 2018. And then in 2018 was the beginning of a downward trend. The rates have started to increase since 2020. So that decrease was short-lived. Essentially, for both men and women, younger age groups have seen recent declines. Meanwhile, older groups have seen some of the largest increases. Data CDC bukan sekedar statistik bagi Brittany Elko, warga California yang menjadi aktivis pencegahan bunuh diri setelah adiknya Derek mengambil nyawanya sendiri pada 2015. We know that the numbers keep going up because of higher rates of depression, limited access to mental health services, and increased access to firearms, which are the leading cause of death of suicide. Menurut data CDC, separuh lebih bunuh diri di AS melibatkan senjata api dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melakukan bunuh diri. My brother is 23, so he's in one of the age groups for males that has the highest rate of suicide. And he struggled with anxiety and depression, and I think there just wasn't enough understanding around what his struggles were. I think he was open to therapy and getting help, but again, the topic was so stigmatized. Data CDC menunjukkan jumlah warga yang sempat memikirkan serius niatan bunuh diri di Amerika bahkan melampaui 13 juta orang. 988 adalah nomor telepon darurat yang diluncurkan oleh Divisi Kesehatan Mental Departemen Kesehatan Amerika Serikat pada 2022. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa depresi dan terpikir untuk melakukan bunuh diri untuk mengontak nomor ini dan terhubung pada ahli kesehatan mental. Seperti layaknya darurat medis, bencana, atau juga kriminalitas mendapatkan nomor darurat 911. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.